Betul. Pak, kalau untuk prestasi nih, Ibu kan banyak banget prestasi yang sudah diraih. Bapak bisa sebutkan Pak, supaya masyarakat penonton di Camat TV ini bisa tahu prestasi apa saja yang sudah diterima atau oleh Ibu Bupati. 2017 6 kali berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2016 memperoleh opini BPK RI dengan predikat WTP. Betul. Sampai dengan tahun 2024 sekarang pemeriksaan tahun 2023 sudah yang ke-13 kali dapat WTP. WTP. Pokoknya selama Ibu menjabat lah ya. Selama menjabat. Menjabat itu WTP. Dan hasilnya sekarang udah sangat luar biasa. Apa aja tuh Pak programnya? Contoh misalnya dulu tuh nggak kebayang ya. Salah satunya percepatan infrastruktur aja yang nggak kebayang itu juga Pak. Yang ada yang lebih Apalagi yang masyarakat Kabupaten Serang itu nggak suka bertani. Karena tipe masyarakatnya masyarakat pedagang. Betul. Ditinggalin tuh pertanian tuh ya Pak ya. Jadi ceblur. Jadi udah nancebin nebar benih di sawah. Dia mah kabur, pergi ke Jakarta dagang. Nanti waktunya panen, balik lagi panen. Budaya aslinya masyarakat Kabupaten Serang petani seperti itu. Tapi beliau dengan memanfaatkan berbagai macam potensi, beliau rubah. Sekarang sudah ada masyarakat yang mulai intensif produksi padi. Yang semula bisa tadinya 2 ton, udah bisa produksi jadi 4 ton, jadi 6 ton, 8 ton. Dan sekarang Ibu Bupati sedang punya program bisa antara 10 sampai dengan 12 ton per hektar. Di mana itu Pak? Satu kali panen. Sekarang sedang diuji kelayakannya karena dapat Ibu Bupatinya bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, kemudian dengan kita punya di Serpong ada apa tuh? Pusat kajiannya, lembaga penelitian yang memang mereka sedang membuat rekayasa produk bibit yang bisa lebih dari 10 ton. Memang Ibu sangat concern banget dengan pertanian ya, Pak ya. Dan saya itu kalau ke sawah-sawah ya kena debunya padi itu kadang suka gatel ya. Ibu mah kayaknya nggak. Ibu mah kayaknya gimana ya. Kadang-kadang suka iri juga. Kok bisa ya? Memang luar biasa lah ya Pak ya. Terus apa lagi tuh Pak? Pertanian, terus kemudian kayak jagung. Jagung ya. Kayak jagung. Dulu kita punya program misalnya namanya jadi sawah TNI itu kan nggak jalan. Nggak jalan. Tapi di 2-3 tahun terakhir ini Ibu dengan Pak Kadis Pertanian malah sekarang kita punya jagung hibrida yang betul. Yang jadi percontohan malah. Iya. Dapat Pak Profesor siapa tuh? Prof Ali. Saya udah wawancara Prof Ali. Prof Ali saya juga kenal. Dengan Prof Ali. Ya, saya dulu di DPMD pernah punya program dengan Prof Ali juga. Kedelainya itu Pak, 5 meter. Nah, itu kedelainya, jagungnya. Betul. Pajale. Iya, padi jagung kedelai itu. Sekarang itu yang jadi percontohan dan orang sekarang banyak melihat. Belajar. Sampai sejauh mana keberhasilannya. Dan tadi saya udah ngobrol-ngobrol sama Pak Kadis Pertanian. Pak, ini hasilnya luar biasa loh Pak. Cuman lisensinya aja yang belum keluar. Oh gitu. Si bibit itu belum lisensinya belum keluar karena belum ada percontohannya. Apa namanya gitu. bibit ratu? Apa itu? Migo ratu. Nah, gitu. Migo ratu itu. Itu terus yang kemudian pertanian, perkebunan. Kalau semua Pak. Kalau perkebunan ya. Bu Camat nih waktu jadi camat di Waringin Kurung. Kebun melon. Waktu saya dulu jadi camat jadi sekmat di Waringin Kurung, itu nggak ada, yang ada kebun batu bata. Iya bener Iya batu bata dulu. Iya, sekarang bener-bener perkebunan didorong, dimodify sedemikian rupa. Banyak bantuan juga sama Ibu Bupati ke sana Pak. Dulu sekarang itu sudah mulai banyak perkebunan di sana. Bahkan ada satu pondok pesantren yang punya perkebunan apa? Anggur. Almarkas itu. Almarkas itu Iya, coba. betul. Ya artinya apa? Sebuah kebijakan pemerintah daerah mendorong agar
perkebunan itu berkembang sedemikian rupa. Yang memang potensi di Kabupaten Serang kan perkebunan kan. Nah itu yang dilihat sama ibu ya. Ya, jadi ibu sengaja, beli lahan yang tanahnya bisa ditanamin duren. Nggak luas sih, berapa? Hektar apa 2 hektar gitu. Hanya kepengen dapat sensasi, beliau nanam sendiri. Ini bibit beli bagus, tanam sendiri. Udah disebur diliatin. Bu ngapain? Asik ya, enak ya, nikmat ternyata. ya. Apalagi kalau udah berbuah bu gitu. Jadi ibu ngelihat si bibit baru ditanam itu ngebayanginnya udah ada buah durian. Udah ada buah durian. Artinya yang saya pikir apa? Seorang pejabat di kabupaten, orang tertinggi di Kabupaten Serang masih mau ngebayangin ngelihat bibit durian sendiri langsung. Kayaknya ibu pengen berkebun seperti itu. Kok ya nyempet-nyempetin begitu gitu aja dan itu menikmati dan beliau menikmati gitu ya. Kan itu paling penting, artinya beliau punya sense yang ingin merasakan bibit nadinya masyarakat petani saya kita. Saya aja nggak mau, males Pak. Gitu. Untuk itu yang sosok seperti itu yang jarang ya, yang jarang kita jumpai. Nah kemudian kita punya banyak potensi sebetulnya, tapi kayaknya 15-10 tahun untuk Ibu Bupati tidak cukup ya, untuk benar-benar mendorong semua sektor berkembang sedemikian rupa. Tapi setidaknya di masa satu dasawarsa ini Ibu memberikan pondasi-pondasi bagi penerusnya untuk bisa mengembangkan berbagai macam potensi Kabupaten Serang nanti supaya lebih 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, seperti pendidikan juga kan Pak, Ibu Bupati kan concern juga ke pendidikan tuh, ada berapa pendidikan? Nah, tadi ya efeknya adalah ketika sektor-sektor pertanian segala macam dikembangin, Kabupaten Serang itu di 2-3 tahun terakhir ini pendapatan domestik regional brutonya naik dengan cepat, naik dengan sangat signifikan. Bahkan kawan-kawan di BPS ketika melakukan pendataan itu sampai nggak percaya, datanya benar, karena naiknya luar biasa. PDRB-nya ya Pak? PDRB-nya naiknya luar biasa dari tahun 2020, 2021 ke 2022 tuh berapa digit lah naiknya ya, sehingga membuat orang berdecak kagum. Oh ini Bupati sangat luar biasa. Ekonomi meningkat, daya beli masyarakat meningkat dari PDRB meningkat itu. Berarti kan kesejahteraan selama Kabupaten Serang dipimpin oleh Ibu Bupati benar-benar meningkat ya. Ya betul. Dari semua sektor ya Pak ya. Nah itu yang luar biasa juga ya. Nah kemudian yang ini Pak, yang Ibu Bupati menyekolahkan guru-guru. Nah, saya paling terenyuh itu ketika Ibu Bupati punya program untuk ngomongin dunia pendidikan. Iya. Saya kan rada aneh ya. Saya itu bukan orang pendidikan. Saya kuliahnya di APDN, tapi saya senangnya ngajar. Bapak tuh dosen juga Bapak? Saya dari dulu senangnya ngajar. Suka diminta untuk ngajar dosen di perguruan tinggi swasta. Bahkan ketika saya aktif ngurusin desa sejak tahun 2012, saya sering diinisiasi dengan teman-teman Kemendagri itu untuk ngajar ngasih materi di mana, narasumber berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dan bukan hanya ngajar untuk kepala desa, untuk perangkat desa, tapi kawan-kawan DPMD di kabupaten kota Jawa Bali, Pulau Bali, kemudian DPMD provinsinya, itu ya sering minta saya untuk menjadi narasumber untuk nah itu kan terkait dengan pendidikan. Kalau infrastruktur juga sukses nih Pak, satu dasawarsa Ibu Bupati nih Pak. Nah infrastruktur itu Ibu Bupati kita punya jalan kabupaten itu 601 km, ya 601 km itu, dan semuanya sejak tahun 2021 itu selesai dibangun 601 km dalam jangka waktu 5 tahun. Berarti 1 tahun itu bisa 100 km ya. Nah ini yang prestasi sangat luar biasa. Nah kemudian karena jalan kabupatennya sudah selesai. Padahal kabupaten kan luas banget Pak ya. Iya. Jalannya juga panjang. Jadi dulu ada cerita. Gimana tuh Pak? Kalau saya dari Bandung mau ke Serang, itu nggak usah mikirin apa-apa. Tidur yang pules di bus. Nanti bangun itu pasti masuk wilayah Kabupaten Serang. Asal jalannya gajul, saya kebangun, berarti di Serang gitu. Iya benar. Nah sekarang udah nggak. Sekarang kebalikan. Udah nggak ada cerita kayak gitu ya? Bukan, sekarang kebalikan. Kalau kita tidurnya pules, pasti kelewat.
Pasti Kabupaten Serang itu udah lewat gitu. Udah kelewat gitu. Karena di Serang itu kita bisa tidur pulas sekarang itu. Ya, kalau saya nih waktu di DPMD di Inspektorat muter-muter ke wilayah-wilayah desa, ke kecamatan, 326 desa, 29 kecamatan, sudah tidak ada lagi jalan kabupaten yang jalannya udah bagus rusak. semua. Kalau ada lewat jalan yang belum dibeton, jalannya rusak, pasti itu bukan wilayah Kabupaten Serang. Bukan. Atau bukan kewenangan Kabupaten Serang. Nah, dan itu harus akan ditingkatkan sama Ibu Bupati kan. Nah, sekarang PR-nya setelah 601 km itu selesai, PR-nya adalah naikin status jalan poros desa sepanjang 487 km, dirubah statusnya menjadi jalan kabupaten, dan itu sekarang yang kita prioritaskan sedang digarap oleh pemerintah kabupaten, supaya jalannya beton juga. Pokoknya Ibu Bupati tuntas tas ketika selesai masa jabatan. Ya, karena yang menggerakkan menjadi urat nadi roda perekonomian masyarakat pedesaan itu ya tergantung dari kualitas jalannya. Kualitas infrastruktur yang bagus. Karena itu untuk mempersingkat waktu mereka juga menuju pasar kemana ya Pak ya. Kalau di pertanian ngomong dari ekonomi itu memangkas biaya operasional. Betul. Mobilisasi barang dan jasa. Betul. Pak, kalau untuk prestasi nih, Ibu kan banyak banget prestasi yang sudah diraih. Bapak bisa sebutkan supaya masyarakat penonton di Camat TV ini bisa tahu prestasi apa saja yang sudah diterima atau oleh Ibu Bupati. 2017 6 kali berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2016 memperoleh opini BPK RI dengan predikat WTP. Betul. Sampai dengan tahun 2024 sekarang pemeriksaan tahun 2023 sudah yang ke-13 kali dapat WTP. Pokoknya selama Ibu menjabat lah ya. Selama menjabat itu WTP ya? WTP. Sebelum Ibu menjabat, waktu Ibu jadi wakil sudah WTP, dilanjutkan sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan nanti pemeriksaan LKP 2025 yang berarti tahun 2024 juga WTP. Mudah-mudahan seperti itu. Kita sedang berjuang supaya bisa WTP. Ya. Kemudian Pak? Kemudian meraih level 3 dengan skor 3,11 dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah SPIP yang digarap oleh Inspektorat bersama-sama dengan Sekretariat Daerah dengan semua OPD. Kita level 3 SPIP-nya. Dan sekarang artinya apa tuh Pak? Artinya SPIP itu sudah cukup mampu untuk memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima kepada masyarakat. Anti korupsi gitu. Dari mulai yang pelayanan kependudukan gratis, sekolah gratis, ya. Karena ada bos, ada semua, ada kita biayai semua. Bahkan ada anak-anak yang berprestasi kita kasih beasiswa, gitu ya. Nah, itu yang naikin level kita. Bahkan di pertama kali penilaian SPIP itu kita sama loh, selevel sama BPKP. Nilainya selevel sama BPKP. Makanya BPKP Provinsi Banten tuh bingung. Kok bisa selevel ya, bisa sama ya? Padahal kami pembinanya loh. Gitu. Luar biasa ya kita semua. Jadi memang sangat-sangat luar biasa ya. Nah, kemudian ada lagi Pak yang tahun 2017 dinobatkan sebagai daerah tertib alat ukur dari Kementerian Perdagangan. Karena kita rajin mentera ulang keliling-keliling di Kabupaten Serang, walaupun sudah tidak ada retribusinya. Padahal tera itu baru waktu itu ya 2017 ya. Iya. Tapi kita udah mendapatkan. Sebetulnya itu kan limpahan ya. Limpahan dulunya dari meteorologi, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah yang megangnya dinas Perindagop. Tapi tidak berhenti sampai di situ, teman-teman di Perindagop itu berusaha untuk tetap melakukan tugas-tugas pokok dan fungsi, walaupun retribusinya nggak ada. Iya. Tidak ada pemasukannya, tapi itu bagian dari kewajiban pemerintah untuk membantu masyarakat. Gitu. Ya. Gitu. Lah, banyak kali Pak kalau udah disebutin mah. Banyak ini mah di sini mah. Yang terakhir ya. Yang terakhir aja Pak. Yang terakhir deh. Tiga terakhir yang kemarin. Ini 2022 ya, 2022. Ibu Bupati dapat penghargaan Satya Lencana Aditya Karya Mahathir Yuda dari Pengurus Nasional Karang Taruna Indonesia. Nasional penghargaannya. Yang kedua dapat penghargaan WTP lagi yang ke-11 dari BPK. Kemudian
mendapat penghargaan Kepala Daerah Perempuan Inspiratif tahun 2022 dari majalah Tempo Media Group. Iya. Susah dari majalah Tempo itu. Dan Ibu Bupati dapat tuh. Ya. Kemudian yang berikutnya tahun 2022 Ibu Bupati dapat penghargaan pelayanan publik berbasis HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Wah, tahun 2023. Ini belum yang tahun 2023 nih. Ini baru sampai data yang tahun 2022. Udah, Pak, kalau dibacain semua itu bisa habis dalam 2 jam, 3 Nggak cukup jam, waktunya, nggak cukup waktunya. Kita lanjut ke yang lain, Pak. Terkait dengan RPJMD, Pak. RPJMD Kabupaten Serang itu yang prioritas apa aja sih, Pak? RPJMD yang sekarang kan udah di penghujung ya, Ibu Bupati ya. Yang prioritas banget itu 2. Iya. Apa tuh, Pak? Yang satu infrastruktur, yang satu bangunan kantor. Dan sudah terrealisasi? Sudah. Bangun infrastruktur tadi di awal saya cerita yang kabupaten sudah selesai 601, sekarang naikin 487 dari jalan poros desa menjadi kabupaten. Sekarang itu yang sedang kita garap dan itu jadi prioritas. Prioritas. Setahun itu bisalah 30-40 miliar untuk ngebangun jalan. Bangun jalan. Dan yang kedua prioritasnya ngebangun kantor. Karena Puspemkab ya, Pak? Puspemkab. Sekarang kita sudah punya berapa? 6 kantor yang sudah diisi, termasuk kantor MPP, mau pelayanan publik. Yang kemarin di soft launch. Ya, sekarang sedang dibangun lagi 4 kantor lagi. Mudah-mudahan nanti bisa diisi tahun 2000. Termasuk salah satunya di Sdukcapil itu, Pak. Nah, itu tahun 2025. Itu untuk itu. Kemudian tetap kita ngedorong masalah kesehatan. Kemudian kita ngedorong masalah pendidikan. Yang beasiswa untuk anak SD, beasiswa untuk anak-anak SMP berprestasi. Kemudian kita kuliahkan guru-guru PAUD yang dikuliahkan beasiswa. Hampir 900 guru PAUD semua Kabupaten Serang. Guru PAUD-nya sudah S1 semua. Salah satu program prioritas Ibu tuh. Ya, pendidikan ya. Penyiapan gurunya. Anaknya dapat beasiswa. Kemudian Ibu sudah meluluskan 8 orang dokter dari Untirta. Ya. Biayanya full. Biaya kuliah jadi dikasih, biaya hidup. Full beasiswa ya. Full beasiswa artinya dengan biaya kehidupan. Ya. Kosnya dibayarin, Beasiswa. semuanya diberesin. Pokoknya si anak itu, yuk Anda kuliah Tinggal yang benar. belajar aja tinggal gitu. belajar. Sekarang ada program kita kerjasama dengan UI. Dengan UI sekarang ada kuliah vokasi dengan UI. Kemarin kita sudah wisuda 6 orang S1 vokasi UI di wisuda, dan kita tahun 2024 ini yang daftar ke UI diterima itu 14 atau 18 ya. Itu pun dikasih beasiswa oleh Kabupaten Serang. Tinggal panen lah nanti. Nah, gitu. Kemudian kemarin tempo hari Ibu Bupati ngunjungin anak yang guru SMP MIPA yang sedang dikuliahin beasiswa S2 di MIPA ITB. MIPA ya. Ada 6 orang dan hasilnya dari 6 orang itu semuanya IPK-nya di atas 3. Luar biasa. Yang terkecil itu 3,2 IPK. Nah, kalau mereka itu emang harus kalau didorong kayaknya ada 1 orang atau 2 orang yang bisa cum laude. Cum laude ya. Cum laude. Kemudian kemarin juga kita kerjasama sama IKIP Bandung. IKIP itu UPI Bandung. Ada 24 guru SMP, guru SD yang kuliah S2. Berapa? 24 orang. 24 orang. Kuliahnya di sini di UPI Serang. Di UPI Serang dia kuliah S1. Pasca. Oh, pasca sarjana. Pasca sarjana. Jadi artinya sekarang gini, baik itu anak sekolahnya, sampai gurunya, kalau mereka berprestasi, mau kuliah, mau tugas belajar, ayo. Betul. Bisa beasiswa sama Ibu, Pak. Disediakan semua fasilitasnya ya, Pak. Ya, gitu. Fasilitas pendidikannya, nah, gitu. biaya-biayanya. Nah, Pak, gitu. Sekarang terkait dengan APBD Kabupaten Serang. Kenapa APBD kita kenapa? APBD Kabupaten Serang, Pak. Dulu kita Ibu Bupati benar-benar struggle banget ya, benar-benar selalu bisa menyelesaikan semua permasalahan kalau menurut saya. Karena dilihat dari APBD, kita kan waktu itu digempur dengan COVID, Pak. Ya. Banyak sekali kabupaten kota yang bisa dibilang kolaps lah istilahnya, tidak bisa membiayai anggaran belanjanya, tidak memenuhi anggaran belanja. Nah, Ibu Bupati itu bisa gitu, Pak,
dari tahun 2000 berapa? 19 2020 ya. 2019, 20, 21 dan Kabupaten Serang tidak pernah goyah gitu terkait dengan kebutuhan anggaran yang ada di dalam. Nah, kemudian kita pelan-pelan memperbaiki semuanya kan, meskipun ya harus ada beberapa yang harus kita refocusing lah ya, apa namanya Pak ya. Nah, kalau untuk 2024 bagaimana pembiayaan APBD? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Apa bagaimana? Kan kita sudah mulai healing, maksudnya membaik lah istilahnya. Seperti apa? Ini ada sebuah pemanaan yang rezekinya masyarakat Kabupaten Serang ya. Dengan punya seorang pemimpin yang bekerja menjadi pemimpin dengan setulus hati. Betul. Dengan pakai hati lah ya. Bekerja Dibantu dengan hati. dibantu dengan semua reng-rengan, dari mulai dulu masih ada Pak Wakil, masih hidup, masih ada, kemudian Pak Sekda, semuanya sampai ke reng-rengan ke level-level OPD dan kecamatan dan desa. Semoga Pak Wakil Bupati Bapak saya Amin. diberikan tempat yang Ya, indah. karena dengan menggunakan hati, Allah memberikan jalan yang terbaik. Di kabupaten lain itu kolaps untuk COVID. Betul Pak. Kita biasa-biasa aja. Tidak Secara terpengaruh. anggaran tidak terpengaruh. Artinya apa? Allah memberikan jalan agar pendapatan daerah tidak terganggu. Betul. Apakah pendapatan dari sumber dari pemerintah pusat, atau dari pemerintah provinsi, atau dari pendapatan asli daerah sendiri, sebagian besar hampir tidak terganggu dengan adanya COVID. Ini yang menguntungkan bagi Pemkab Serang. Ketika harus ada mengalokasikan anggaran dalam rangka penyelesaian bencana COVID, kita masih bisa tetap membangun sesuai dengan komitmen dan kewajiban Betul, kita. Pak. Bisa masih bangun jalan. Masih bisa bangun jalan, untuk pendidikan masih jalan, semua masih jalan. Anggaran belanja di dinas-dinas tetap. Dan saya ngalamin sendiri di Dinas DPMD 2021 saya pelaksanaan pilkada masa COVID. Iya betul. Anggarannya berapa? Masih terlaksana semua ya Pak ya? Berapa anggaran yang udah disiapin? Berapa? Dari 23 miliar berubah jadi 28 miliar. Malah naik. Malah naik karena kebutuhan untuk Padahal penanganan COVID kan? iya betul. Oh betul. Tapi itu malah disupport Masih ada. sama gitu. APBD. Masih terfasilitasi, teranggarkan. Nah, itu kan sangat luar biasa ya. Iya, itu yang Bupati Serang Ibu Ratu Tatu Hasanah ya Pak. Ya, betul. Jadi memang kalau saya udah sangat 2024 ini bagaimana kalau 2024? Nah, 2024. Dan menuju 2025 nih Pak. ya. 2024 itu pasca COVID, karena kekuatan Pemda Serang itu dapat pendapatannya dari sektor-sektor non pertanian ya. Jadi disupportnya dari APBD provinsi, dari pemerintah pusat, dari pajak-pajak pemerintah provinsi, pemerintah pusat yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Karena COVID aktivitas ekonominya nurun, maka semua jadi menurun. Iya. Terasalah mulai tahun 2022, 23, 24. Tahun 2024 ini di puncak-puncaknya kita dalam posisi yang sulit. Oh, kenapa Pak? Karena harus ada kepotong sama biaya pemilu, sama biaya pilkada. Betul. Yang harus kita support kepada mereka untuk juga bisa jalan pemilu dan pilkadanya. Iya. Untuk pemilu dan pilkada aja kita siapin angka sekitar 180 miliar. Oh. Untuk dua momen penting ini ya. Pemilu. Sementara Pemda Serang lagi nggak punya duit, Iya. dan Pemda Serang harus menyelesaikan RPJMD Ibu Bupati di Iya. tahun terakhir ini, Iya. supaya bisa mencapai program Sesuai dengan kerja 5 targetnya, tahunannya. 5 tahunnya ya. Yang sebetulnya target kinerja itu tahun 2026. Oh, Bukan tahun 2024 karena terpotong 2 tahun. terpotong 2 tahun. Tapi kan RPJMD-nya harus tetap tercapai. tetap sesuai dengan 5 tahun. Oleh karena itu, kami di Pemkab, semua unsur OPD, semua unsur pemerintahan mengevaluasi kinerja belanja kita. Iya. Yang kira-kira tidak langsung mendorong untuk Betul. bangkitnya, menimbulkan kesejahteraan masyarakat Betul. di Kabupaten Serang, Itu itu kita pangkas. realisasikan. Bukan dipangkas. Oh, realisasikan. Di bukan Apa? bahasanya begitu. Apa? Dirasionalisasi. Dirasionalisasi itu. Dirasionalisasi supaya tidak terlampau Iya. Kan saya buka ya. banyak pemborosan lah ya, dirasionalisasi. Rasionalisasi. Nah, itu proses rasionalisasi itu yang kadang-kadang menimbulkan kita sulit untuk ngatur budgetnya gitu ya. Iya. Supaya semua terfasilitasi, semua itu teranggarkan. ya, gitu. jangan sampai ada aspek-aspek pelayanan yang terkorbankan oleh itu. Betul. Semua Terus, kebutuhan. Itu bagaimana tuh caranya kayak gitu Pak? Kami di pemerintah daerah ada namanya
TAPD ya, tim anggaran pemerintah daerah. Nah ini yang Kalau semua pasti menganggap ini penting, semua merasa penting. Nah, makanya kami termasuk saya. Kami di TAPD yang mendiskusikan, mempertimbangkan berbagai macam program dan kegiatan, bukan kacamatanya UPD, tapi kacamatanya capaian RPJMD. Betul. Sepanjang itu mendorong agar kita bisa mencapai RPJMD-nya maksimal, itu yang kita support untuk pembiayaannya. Itu namanya prioritas ya Pak ya? Ya. Prioritas dan gitu. Jadi kalau teman-teman di OPD kacamatanya prioritas OPD, tapi kami kacamatanya prioritas Kabupaten Serang. Prioritasnya prioritas pemerintah daerah. Prioritasnya capaian RPJMD Ibu Bupati gitu. Wah, luar biasa. Luar biasa ini, Pak. Seru banget sebenarnya. Saya masih pengen banyak ngobrol-ngobrol, masih banyak pengen ngorek-ngorek, masih banyak pengen memberikan informasi kepada masyarakat supaya tahu bagaimana sih kinerja Kabupaten Serang atau kinerja Ibu Bupati Kabupaten Serang. Pak, harapan Bapak sebagai PJ Sekda terhadap Kabupaten Serang. Harapan pertama, sekarang kan sedang pilkada nih ya. Harapannya Pemda Serang bisa dapat seorang pemimpin yang bisa melanjutkan agar capaian kinerja mensejahterakan masyarakatnya bisa jalan terus. Kalau bisa sih ada tambahannya, yang punya hati nurani untuk bisa bersama-sama dengan wong cilik, dengan masyarakat kecil, bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sekarang dirasakan oleh masyarakat di level bawah. Terpotong potong. Karena kebutuhan masyarakatnya sekarang, masyarakatnya kebutuhannya real ya, menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di level bawah. Jadi lanjut gitu program-program ya seperti itu. Nah, kalau harapan Bapak kepada masyarakat Kabupaten Serang. Nah, itu kan harapan yang kedua, harapannya masyarakat itu harus memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah, bahwa kami di pemerintah daerah semangatnya ingin menyelesaikan berbagai macam persoalan, ingin membangun masyarakat Kabupaten Serang. Sudah tidak boleh lagi ada ketidakpercayaan. Betul. Itu. Harus percaya ya. Nah, maka yang penting adalah membangun komunikasi dua arah. Masyarakat boleh bertanya, kami harus menjawab. Masyarakat boleh mengkritik dengan memberikan saran, kita harus memberikan pertimbangan dan kebijakan terbaik untuk masyarakat. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai dengan aturan yang berlaku, dan koridornya harus masuk dalam sebuah sistem komunikasi yang dibangun dan disepakati oleh kita semua. Betul, gitu. Tidak boleh melenceng kemana-mana. Kalau sepakat sudah semua seperti itu, saya kira berbagai macam persoalan di Kabupaten Serang akan lebih mudah untuk kita bicarakan. Semuanya kita selesaikan. serba kondusif, serba tentram dan karena kondusivitas itu menjadi syarat utama. Betul. Itu harus jadi target utama kita supaya bisa menjalankan berbagai macam program. Gitu. Iya, Pak. Saya selesai nih Pak. Udah selesai nih. Saya mau berterima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan. Saya juga terima kasih ya. Terima kasih sudah dikasih kesempatan buat sama-sama curhat lah ya. Sebenarnya saya yang harusnya berterima kasih. Terima kasih banyak banget dengan Pak Sekda. Padahal kan Bapak kan banyak sekali waktunya yang sibuk banget, tapi masih mau memberikan waktu buat Camat TV. Oke, iya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Kita dadah dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya masyarakat Kabupaten Serang. Terima kasih. Mudah-mudahan senang nonton Camat TV. Assalamualaikum. Salam ya Pak.